warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lingga di Parsta NIM 19022025 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dosen pengampu yaitu Ibu Neni Mahyudin. Tahun pembuatan yaitu April 2021. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video mengenai konsep pra-matematika anak usia dini. Nah, mungkin banyak dari teman-teman atau orang tua bertanya-tanya apa sih konsep pra-matematika anak usia dini itu? Nah, untuk itu, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, yuk kita tonton video berikut ini. Mengenalkan konsep matematika pada anak bisa dikenalkan sejak usia masih kecil, yang mana mengenalkan konsep tersebut dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Tujuannya mengenalkan konsep matematika tersebut yaitu agar mempersiapkan anak untuk belajar matematika, yang seperti anak belajar mengenai perkalian. Nah, ketika anak belajar perkalian, anak akan mengenal mengenai penjumlahan. Nah, ketika anak belajar mengenai penjumlahan, anak akan mengetahui tentang konsep angka. Nah, di sini untuk mengenalkan konsep matematika anak usia dini perlu kita ketahui beberapa konsep. Yang pertama yaitu ada konsep angka, konsep bentuk, klasifikasi, membandingkan atau mengurutkan. Kita akan menjelaskan satu persatu apa itu konsep angka. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep angka. Ya, kita bisa mengajarkan konsep angka kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya ketika anak melangkah di tangga, kita akan mengatakan 1, 2, dan anak akan terbiasa setiap harinya dan mengikuti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, selain itu kita juga bisa mengajarkan matematika kepada anak yang masih berusia 2 tahun, seperti contohnya kita sebagai orang tua mengajarkan 1, 2, klik gitu. Jadi pas ketika kita mengajarkan ke anak akan merasa senang gitu, dan itu kita akan melakukan tiap harinya, dan secara tidak langsung anak akan terbiasa gitu. Nah, yang contoh lainnya kita bisa memberikan gambaran atau buku cerita seperti buku biasanya gitu. Nah, tidak harus terpaku sama buku yang mempunyai angka, tetapi boleh buku biasa, misalnya kayak gambar pepohonan, gambar hewan lainnya. Nah, di situ nanti kita akan melihatkan ke anak akan bisa bilang 1, 2. Nah, ketika anak tidak bisa membilangkan angka tersebut, kita akan ikut membantu anak 2, nanti 3 gitu, 4, dan itu anak akan terbiasa mendengarkan kita seperti itu, dan anak akan tahu angka 1 dan selanjutnya gitu. Nah, yang ketiga juga kita bisa memberikan permainan yaitu puzzle angka, yang mana di situ kita meminta anak untuk menyesuaikan, mencocokkan sesuai dengan menyusun angka tersebut. Nah, jadi ketika anak tidak siap untuk menyusunnya, nah misalnya ada beberapa angka yang tidak tersusun, kita bilang ke anak, "Dek, yang angka 3-nya mana?" Nah, jadi dan nanti anak akan menyusun angka 3, dan secara tidak langsung anak mengetahui, oh angka 3 seperti ini. Nah, itu secara tidak langsung anak akan mengerti angka 3 seperti itu. Kita akan membahas yaitu konsep bentuk. Cara mengajarkan konsep bentuk kepada anak, kita bisa mengajarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa memberikan gambaran atau buku gambar yang berisi tentang konsep bentuk. Nah, di situ anak akan bisa mengenal, oh bentuk persegi seperti ini, bentuk segitiga seperti ini, bentuk lingkaran seperti ini. Dan kita juga bisa mengajarkan anak pergi keluar, terus kita menyebutkan kepada anak, "Adek, lihat jendela itu." Jendela itu berbentuk persegi. Nah, ketika itu anak akan mendengarkan dan akan mengingat, bahwasanya jendela itu adalah berbentuk persegi. Dan selain itu kita juga bisa memberikan permainan yaitu bentuk balok atau berbentuk persegi gitu. Nah, di situ kita akan meminta anak untuk mensortir atau mengelompokkan sesuai dengan bentuk yang sama gitu. Nah, nanti kita akan menyebutkan ke anak, "Dek, tolong ya lingkaran ini dikelompokkan ke sini." Nah, nanti anak akan mencari bentuk lingkaran itu dan akan mengelompokkannya dan
mengelompokkannya, yang persegi ke sini, yang segitiga ke sini. Nanti sampai dengan tidak sadarnya anak akan mengetahui ini persegi, ini segitiga, ini lingkaran gitu. Yang selanjutnya kita akan membahas yang nomor 3, yaitu mengenai klasifikasi, yang mana mengajarkan anak mengenai konsep bentuk yang sama, jenis yang sama, namun dengan warna yang berbeda. Seperti misalnya kita memberikan dua bentuk buah, dua contoh buah, apel atau gambar gitu. Nah, jadi ketika kita melihatkan ke anak gambar apel, yang satu apelnya berwarna merah, yang satu apelnya berwarna hijau. Nah, di situ juga kita akan memberikan permainan berbentuk apel ataupun memang apel sungguhan. Di situ kita akan akan menyuruh anak untuk menyesuaikan gitu, menyesuaikan apel tersebut. Yang apel yang berwarna merah yang mana? Nah, sesuaikan warna yang sama gitu. Nah, nanti anak akan mencari, anak akan melihat warna apel tersebut dan akan mencocokkan dengan apel yang lihat di gambar. Nah, jadi ketika itu anak akan menyesuaikan gitu. Nah, jika anak tidak mampu untuk menyesuaikannya, atau ada anak mungkin bosan, anak akan melempar-lempar permainan tersebut atau buah tersebut, kita akan bilang, oh yang merah ini gitu. Nah, jadi anak akan fokus perhatian ke kita, dan kita akan memberikan anak contoh yang merah ini. Nah, berarti yang ini di mana? Nah, anak akan menunjuk ini. Nah, di situ anak akan bisa mengenal bentuk-bentuk buah yang sama namun warnanya yang berbeda gitu. Yang keempat, kita akan membahas mengenai yaitu mengurutkan atau membandingkan. Nah, sebelum kita mengajarkan anak mengurutkan atau membandingkan, perlu kita ingat sebagai orang tua atau pendidik, kita harus mengajarkan anak dulu konsep mengenai besar versus kecil, kecil versus besar, panjang versus pendek, ringan versus berat. Nah, di sini kita bisa memberikan contoh yang sederhana kepada anak. Yang pertama yaitu kita akan memberikan beberapa buah, baik itu buah pisang atau buah apel atau buah lainnya yang mungkin ada di sekitar kita gitu. Nah, di sini kita akan mengambil buah yang sama namun dengan ukuran berbeda. Nah, di situ kita akan meminta anak untuk memegang buah tersebut. Nah, di situ nanti kita akan bertanya kepada anak apa yang ada rasakan gitu, apa yang ada lihat dari buah ini. Terus anak akan bilang, buah ini besar ma, buah ini kecil ma gitu. Nah, jadi secara tidak langsung anak mengenalkan bahwasannya ini buah besar, yang ini kecil gitu. Dan anak akan merasakan juga bahwasannya anak akan juga bisa membandingkan gitu satu sama lain. Mama, ini buah ini panjang ya, kalau ini kecil gitu, ini pendek ya. Berarti anak juga bisa mengenal gitu, bisa mengukur secara langsung bahwasannya buah ini besar dan ini pendek, yang ini kecil, yang ini panjang gitu. Dan anak juga akan merasakan bagaimana berat dari buah tersebut. Nah, kita akan bertanya kepada anak, apa yang adik rasakan ketika memegang buah gitu kan. Nah, anak akan bilang, buah ini berat ma gitu, buah ini ringan ya. Karena anak mengetahui dan anak bisa merasakan bahwasan buah yang satu dan satunya lain itu berbeda gitu. Yang ini kecil dia ringan, yang ini berat karena dia besar gitu kan. Dan selain itu kita juga bisa memberikan contoh permainan seperti pink power ya, yaitu permainan dari Montessori. Permainan itu mengenai konsep bentuk, yang mana konsep bentuk persegi dari urutan kecil yang terbesar, atau bisa dibilang urutan dari angka 1 sampai 10. Nah, di sini ukuran perseginya itu yang paling besar yaitu ukuran 10 x 10 x 10 cm, dan ukuran terkecilnya yaitu 1 x 1 cm. Nah, di sini ketika kita memberikan ke anak permainan tersebut, anak akan bisa mengurutkan dari yang besar sampai yang kecil. Nah, ketika anak menyusunnya tidak sesuai, anak akan berpikir bahwasanya kalau menyusun yang kecil di bawah, yang besarnya di atas, dia akan jatuh gitu. Nah, di situ anak juga bisa mengamati dan merasakan secara langsung, dan anak nanti akan berusaha untuk menyusunnya dari urutan besar ke kecil, baik mengurutkannya dari bawah ke atas maupun dari atas ke samping. Nah, itulah penjelasan dari konsep pramatematika anak usia dini. Perlu kita ingat
ingat bahwasanya mengajarkan konsep matematika ada dua cara. Yang pertama yaitu mengajarkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua mengajarkannya melalui kegiatan mengenal konsep-konsep tersebut. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penjelasan katanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.